belajarnya itu nggak selalu di kelas. Oh, di kelas. Nah, iya, belajarnya itu nggak selalu di kelas, Pak. Pasti ada beberapa di dalam 1 bulan itu pasti keluar juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat di Ambyar, bertemu dengan saya Kang Ade dalam program Bincang Ceria. Nah, di sini kami kedatangan tamu yaitu Sri Kandi Fullday dari MI Hidayatus Sibyan. Sebelum kita berbicara ke depan, kita perkenalkan dulu siapa Sri Kandinya ini. Yang pertama bisa dari sini. Saya Agnesita Sekara Robdani atau biasa dipanggil Sita. Ya. Saya adalah wali kelas 1 Halid. Ya, yang sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Vivi Andriani, biasa dipanggil Bu Vivi. Saya di sini mengajar kelas 2 Hamzah. Ya, dan yang terakhir. Saya sendiri Latifah, kalau di sekolah biasa dipanggilnya Lala ya, berarti Bu Lala. Saya sebagai guru pendamping sama ini, Mapel Tahsin, Tahsin. buat ngelengkapin aja ya. Oh, luar biasa. Nah, baiklah, itulah perkenalan awal dari Sri Kandi kita. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, saya tanya kepada Bu Sita. Bu Sita, sudah berapa lama sih ngajar di Fullday? Sudah berapa ya Bu Lala? Kita udah bareng ya, Bu? Ya. 2 tahun ini. Udah mau Kalau di masuk full 2 day, tahun. kalau di full day 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Kalau selain full day lebih ya. Bu. Iya. Oh, berarti sebelum di Fullday ngajar juga di Iya, reguler? reguler. Berapa tahun di reguler? Setengah semester aja. Oh, Waktu itu setengah. semester terakhir. Oh, semester terakhir. Iya. Oke. Dari Ibu Vivi sendiri sudah berapa lama? Oh, kalau ngajar di full day ya, Pak. Kebetulan baru 1 tahun pertama ini udah langsung diamanahin oleh kepala sekolah itu langsung mengajar full day. Jadi baru fresh graduate langsung masuk ke full day. Oh, luar biasa ya, berarti langsung keluar dari kampus. Iya. Ternyata diterima di MI Hidayatus Sibyan dan langsung dipercayakan sebagai guru full day. Oh, iya, Luar biasa. alhamdulillah. Lalu yang terakhir, Ibu Nala sendiri Gimana? ngajar di mana atau bagian apa gitu? Ya seperti yang tadi udah dibilang ya di awal, guru pendamping kalau di full day 2 tahun sama kayak Bu Sita. Gitu. Terus selain di full day-nya sebelum masuk ke full day berarti ini 2 tahun juga. 2 2 tahun. tahun. Oh, jadi saya tuh baru dengar yang namanya guru pendamping karena biasanya kan sekolah-sekolah dulu, waktu saya sekolah dulu kan nggak ada, atau saya belum pernah dengar itu apa itu namanya guru pendamping. Gimana sih Bu, tugasnya guru pendamping itu apa sih? Ya mendampingi wali kelas untuk membantu pembelajarannya, entah itu dalam segi belajar atau yang lainnya. Nah, untuk di kelas full day sendiri pendampingnya itu juga mencangkup ngaji gitu, tahsin. ngaji, Jadi tahsin. untuk kelas full day ini bicara pendamping full day ya. Iya. Nah, kan kalau reguler kan nggak ada pendampingnya. Jadi kalau mendampingin kelas full day berarti untuk wali kelasnya itu nggak megang tahsin, nggak megang ngaji. Jadi nanti ngajinya khusus sama guru pendamping. Oh gitu. Iya. Jadi kalau guru kelasnya yang di full day itu nggak ngajarin ngaji, khusus Nggak. guru pendamping saja. Oh gitu. Ya itu luar. termasuk kelebihan dari full day gitu. Oh. Jadi ngaji untuk mapel tahsin dan yang lainnya itu tetap dipegang sama guru yang khusus. Oh, khusus. Jadi guru-guru yang wali kelasnya itu ya fokus untuk fokus untuk materi belajar. pembelajaran, ya. Oh, ternyata pembelajaran di kelas full day itu ada 2 guru. Yang pertama adalah guru wali kelas, yang kedua adalah guru pendamping. Nah, baiklah. Selanjutnya yang saya tahu nih dari full day, kalau orang mendengar kata full day itu pasti sekolahnya lama dari pagi sampai siang. Yang pertama saya tanyakan kepada Bu Vivi, apa aja sih Bu kegiatan full day di MI Hidayatus Sibyan, atau terus masuknya jam berapa gitu, awal masuk hingga pulang gitu, apa aja kegiatannya? Kalau bicara tentang kegiatannya pasti
nggak beda jauh ya Pak dari sekolah pada umumnya gitu. Kita di sini masuk pukul 6:30. Jadi di mana 6:30 itu siswa harus sudah datang di sekolah. Kemudian juga 6:30 itu kita lakukan pembiasaan ya Pak. Pembiasaan dengan siswa-siswa reguler. Jadi pembiasaannya itu ada di lapangan. Ya, lapangan anak-anak sudah masuk nih jam 6:30. Kita kumpulkan di lapangan dan kita melakukan pembiasaan. Di situ ada ini ya Pak, membaca surat-surat ya, membaca surat-surat pendek. Kemudian juga diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam. Itu hal yang selalu diajarkan, selalu diajarkan ya Pak, selalu di anak-anak itu selalu diulang-ulang gitu agar mereka hafal. Kemudian setelah itu masuk, bedanya full day gitu ya Pak di sini itu. Jadi anak-anak saat sudah selesai pembiasaan itu nggak langsung belajar Pak. Oh, nggak belajar? Iya, tapi mereka sholat dulu, sholat duha. Sholat. Berjamaah, Jadi ya, sholat betul. itu setiap hari? Iya, di kelas full day itu? Iya, Oh, setiap luar hari biasa. sholat duhanya. Kemudian juga sholat-sholat yang wajibnya gitu ya Pak, kayak sholat duhur, sholat asar. Nah gitu. Jadi setelah pembiasaan itu anak-anak dilatih untuk sholat duha. Setelah itu baru masuk ke dalam proses pembelajarannya. Nah di situ kita belajar sama seperti biasa tema ya Pak. Karena mengenal MI itu tema, jadi belajarnya itu tema, sesuai tema. Bener yang tadi kata Bu Lala ya. Setiap pelajaran mapel itu ada gurunya sendiri Pak. Jadi anak-anak lebih fokus gitu belajarnya sama ahlinya ya. Sama yang lebih ahlinya kan ya, sama yang lebih ahlinya, sama guru mapelnya sendiri. Kemudian kalau di full day, mungkin Bu Sita nanti mau cerita lebih banyak juga ya Pak. Boleh. Calistung ya Bu? Calistung. Gimana Bu? Calistungnya kalau di full day itu setiap hari? Iya, setiap hari, setiap habis sholat zuhur itu biasanya. Oh gitu, Ya, calistungnya. Oke. Dua. Tadi menarik Bu ya. Yang pertama adalah anak dikumpulkan di lapangan, terus pembiasaan. Yang saya tanyakan, emang itu setiap hari? Maksudnya pembiasaan di luar kelas berbaris gitu, emang itu setiap hari dilakukan? Iya, setiap hari. Setiap hari di kelas, setiap hari di lapangan ya Pak. Iya. Mohon maaf, setiap hari di lapangan itu anak-anak berbaris untuk melakukan pembiasaan. Dan setiap di hari Jumat itu yang dibaca itu adalah Asmaul Husna. Oh, Dengan asma. doa sholat. Oh ya, Asmaul Husna, setelah itu doa sholat. Oh gitu. Jadi nggak usah khawatir ya Ibu Bapak kalau memasukkan anak-anak kita di MI Hidayatus Sibyan program full day, jangan khawatir nggak bisa ngaji, jangan khawatir sholatnya nggak dijaga. Insya Allah semuanya dijaga. Nah di sini tadi jangan khawatir juga anak Bapak Ibu nggak bisa baca tulis, karena tadi disampaikan oleh guru-guru full day bahwasannya program baca tulis di kita itu 2 kali, pagi dan sore atau siang ya. Iya. Oh sangat luar biasa. Nah terus yang saya tanyakan adalah program apa yang diunggulkan di kelas full day MI Hidayatus Sibyan biar mencirikan beda dari kelas-kelas yang lain atau dari sekolah-sekolah lain. Nah program unggulannya apa nih Bu Lala? Unggulannya Iya. ya kalau mau dibedakan dengan kelas reguler, yang paling condong ya, yang paling kelihatan itu tidur. Oh tidur. luar biasa ya. Tidur, makan Tidur, siang. Makan siang. Nah, itu. Cuma ya mungkin kalau misalnya yang lebih, maksudnya ke dalam segi pelajaran itu mungkin ya program tahsin. Oh tahsin. Tahsin tahfidz ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 kan di sini kita kan punya 2 ya, ada reguler, ada full day. Nah, di reguler juga aslinya ada tahsin. Oh. Aslinya ada tahsin. Cuma tahsinnya kan yang megang bukan guru ini, bukan guru mapel tahsin. Terus hafalannya juga kalau kelas 1 yang di reguler itu belum gimana ya? Belum setiap hari. Belum setiap hari. Jadi kalau tahsin di kelas reguler itu cuma ada 1 minggu sekali, tapi kalau tahsin di kelas full day itu 1 minggu yang
fokusnya itu ada dua kali dalam seminggu ya Bu. Nah tapi setiap harinya itu juga diselipin tuh tahsin setiap hari. Gitu. Iya, jadi setiap harinya pasti ada ngaji gitu. Entah itu ngajinya juga nggak cuma ngaji Iqra ya, ngaji Iqra atau bacaan-bacaan, tapi bacaan sholat, hafalannya, terus doa-doa. Kayak misalnya setiap sholat juga kita coba di minggu-minggu pertama baru bacaan sholat. Kalau itu setiap sholat tuh. Terus nanti ke bulan depannya kita ajarin tambahin doa. Terus di semester 2 ini ada zikir ya Bu ya. Jadi gitu. Ya karena masih anak-anak jadi kan kita nambahnya sedikit gitu. Nah, terus alhamdulillah sekarang anak-anak udah pada lancar zikirnya ya Bu, zikir setelah sholat. Iya, jadi ya itu tahsinnya seperti itu. Jadi diajarin juga hafalan, tahsin, cara baca Al-Qur'an yang benar, doa-doa, terus doa salat juga. Ya seperti yang dikatakan Bu Lala tadi bahwasannya di kelas full day itu ada hafalan dan tahsin. Sebenarnya ada enggak sih Bu batasan misalkan dari kelas 1 nih, misalkan contoh dari surat An-Nas sampai Al-Ahqaf, kelas 2-nya dari surat ini sampai sini, kelas 3-nya surat ini dan sampai sini. Ada enggak sih sebenarnya? Ada, itu kalau masalah itu namanya target ya. Nah itu target itu bukan cuma di kelas full day, tapi kelas reguler juga ada. Cuma kalau di kelas tahsin itu kelas apa namanya? Full day. Nah, yang full day itu targetnya melebihi yang reguler. Nah. Karena banyaknya waktu ya Bu ya? Karena banyak waktunya, terus juga kan dalam satu minggunya kan bukan hanya 1 minggu sekali, tapi 1 minggu bisa 2 kali. Itu belum lagi kalau misalnya ada jam kosong bisa diselipin itu. Jadi tambah banyak waktunya untuk belajar masalah ininya bab ngaji gitu ya. Jadi peluangnya lebih besar anak-anak yang masuk ke dalam MI Hidayatus Sibyan program full day itu program ngajinya insya Allah lebih cepat ya Bu ya. Nah Bu kan saya sendiri berpikir ya dari jam 8 hingga jam 4 Bu. Sebenarnya kan itu waktu yang lama Bu ya. Ada enggak sih maksudnya kan kalau kita dipakai belajar terus capek. Kita orang dewasa juga capek kan. Dari jam 8 hingga jam 4 gitu belajar. Adakah program lain gitu yang mengistirahatkan siswa atau siswa itu kemana atau programnya apa Bu Sita? Kalau untuk belajar itu kalau saya biasa ada dari lingkungan sekitar. Jadi belajar misalnya kemarin ya, saya tuh belajar tentang ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda gitu. Jadi kalian tulis aja apa saja yang ada di sekitar kalian, digambarkan itu. Misalnya warnanya apa, terus bentuknya apa, terus permukaannya seperti apa, seperti itu. Jadi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tidak harus belajar di kelas aja. Gitu. Jadi belajar itu nggak harus di kelas ya. Di luar bisa, dimanapun bisa. Oke. Saya mengulang pertanyaan yang tadi. Ternyata jam 8 sampai jam 4 kan capek gitu. Apakah ada istirahatnya atau bobo siang gitu untuk anak-anak kan biasanya kan realita anak-anak kan kalau di rumah-rumah disuruh orang tuanya, nah pulang ayo kita tidur siang gitu. Masa kita yang di full day atau di full day memang nggak ada tidurnya atau memang ada sebenarnya ada tidurnya? Itu gimana Bu Vivi? Ada, pasti ada ya Pak. Jadi kalau buat mama-mama dan papa-papa di rumah jangan khawatir. Kalau di full day MI ini istirahatnya malah ada 2 Pak. Dua. Jadi ada istirahat pertama dan istirahat kedua. Istirahat pertama itu biasanya jam 10 ya. Itu biasanya istirahat buat siswa makan-makan tuh, bawa bekal dari rumah ya, misalnya kue, buah-buahan gitu. Nah, Pak, di MI juga kita mengajarkan berbagi. Jadi kalau antar siswa satu dengan siswa yang lainnya itu saling berbagi makanan yang dibawa dari rumah. Kemudian ada istirahat yang kedua kan ya, tadi saya bilang. Nah, istirahat kedua itu biasanya di jam siang. Nah, itu istirahatnya makan siang ya Bu. Makan siang di situ sudah disediakan oleh sekolah. Tentunya juga makanan yang bergizi ya Pak. Ada buahnya juga. Makan makanan yang bergizi dan berbeda setiap harinya itu
menunya ya. Menunya itu berbeda. Oh, berarti varian ya? Iya. Enggak monoton misalkan, enggak itu aja gitu. Tapi tetap Ya, betul. menggunakan nutrisi yang baik, maksudnya banyak nutrisinya gitu untuk anak-anak ya. Ya pasti Pak, 4 sehat 5 sempurna ya. Oh, iya, iya. Kadang-kadang dari anak juga ada yang request ya, Bu. Ada request. iya, Itu iya. kalau anak-anak Menerima. request gimana? Memang pihak sekolah nurutin request anak atau gimana? Ya biasanya ditampung dulu ya. Iya, biasanya tampung dulu. Ditampung. Mereka suka apa? Suka apa? Misalnya mereka, Bu, saya mau makannya besok ayam goreng ya, gitu. Sate. Sate. Sate luar biasa. Luar biasa. Sate, mie Sate, ayam. mie ayam gitu. Iya, Ayam. biasanya dari requestan anak-anak itu kita tampung dulu. Oh, tampung. Iya, kita tampung terus kita pilih-pilih nih, kan? Iya. Tadi dong harus apa? Sehat. Sehat ya. Harus kita lihat dulu gizinya kan ya. Kita tampung dulu terus setelah itu nanti bisa kita buat menunya. Jadi setiap bulan itu ada menunya yang berbeda. Seperti itu. Itu kalau untuk istirahatnya tadi ya, Pak. Ya. Tadi menanyakan istirahat. Jadi ada 2 kali istirahat. Istirahat yang pertama tadi anak dari rumah bawa bekal. Istirahat yang kedua tadi makan siang. Kemudian Setelah Habis makan agenda siang, makan siang, anak ngapain? Jadi kalau misalnya anak-anak setelah habis makan itu biasanya untuk mencuci piring sendiri supaya anak itu lebih mandiri dan lebih disiplin. Nah, setelah mencuci piring habis makan itu, jadi anak-anak itu belajar seperti semula sampai pukul 2. ya. Nah, setelah itu anak-anak sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah itu anak-anak tidur siang. Tidur Ya. siang. Jadi setelah tidur siang anak-anak itu sampai pukul 3:30. 3:30 itu anak-anak langsung sholat asar. Oh gitu. Iya. Oh iya, jadi diajarin ilmu agama juga, ilmu pengetahuan, juga kedisiplinan ya. Iya. Di sana juga anak-anak nyuci bekas makannya dan nyuci sendiri, kemandirian ternyata luar biasa. Bu, dalam pembelajaran nih, Bu Vivi, ya. pernah nggak sih Bu Vivi atau ngalamin nggak atau mengerti tentang anak misalkan dari jam 8 sampai jam 4 kan itu waktu yang lama Bu ya. Dalam pembelajaran itu misalkan ada nggak sih anak yang bosen atau diem aja gitu Bu? Jenuh gitu Iya ya. jenuh. Iya. Belajar terus atau ada yang anaknya diem nggak semangat, itu gimana Bu? Pasti ada lah Pak Ade. Oh, pasti. Pasti ada. Di dalam satu kelas tuh pasti ada beberapa ya yang diam. Biasanya itu kalau saya sendiri ya, itu biasanya di apa ya? Tanyakan itu pada anaknya. Gitu. Gimana, udah bisa belum, apa yang kurang gitu, didekati anaknya seperti itu. Mungkin Bu Vivi ada yang mau nambahi? Ya mungkin sama ya Pak, sama kayak Bu Sita. Pasti setiap hari anak itu nggak semua setiap hari nggak semangat gitu selalu. Pasti ada aja kayak moodnya ya, mungkin iya, ya betul. anak masih kecil gitu kan ya. Mungkin masih ada moodnya capek belajar Iya, dari capek, pagi sampai sore gitu kan. Pasti ada semangatnya itu pasang surut naik turun. Surut ya. Apalagi kalau kemarin kita ini ya habis liburan lama. liburan luar biasa. Habis liburan lama besoknya langsung berangkat. Aduh kan mereka pasti capek gitu kan, apalagi baru liburan lama tiba-tiba besoknya disuruh berangkat, udah harus full lagi, itu kan pasti sampai sore juga. ya sampai sore itu kan moodnya swing banget ya dari Swing. happy Roller sampai coaster. rendahnya mungkin rendah sad paling Roller coaster ya, Bu. iya betul. Berarti Kayak anak juga gitu. ada mengalami kayak misalkan mengalami kebosanan terus lalu guru di kelas full day mengajak kegiatan apa yang biar nggak bosan gitu. Ya biasanya kan kalau anak kecil itu ketahuan ya Pak dari mimik mukanya, terus kayak dia tuh nggak peduliin kita biasanya kalau lagi ngambek Kalau atau ngambek, lagi ya. nah biasanya kalau saya sendiri cara mengatasi anak yang seperti itu pada saat kita lagi belajar misalnya ya lagi belajar, nah sebisa mungkin saya biasanya hentikan dulu belajarnya Pak. Oh, dihentikan. Ya, terus saya ini permainan
Nah, biasanya permainan. ice breaking ya, Oh, bikin ice semangat-semangat, iya, tepuk semangat atau Nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyi. Biasanya nyanyi-nyanyi dulu, bikin mood mereka naik dulu, happy dulu, kayak gitu. Terus nanti biasanya saya ada yang saya tanya, misalnya kan pasti ada yang jahil gitu ya, gangguin temennya, ibu ini bu nggak bisa diam gitu. Namanya anak-anak yang Biasanya itu didekatin dulu pak, didekatin, kenapa gitu kan, nanti mereka cerita, terus nanti tahu gitu masalahnya apa, seperti itu. Terus juga untuk menghadapi anak yang belajarnya misalnya kayak gitu ya pak tadi moodnya, biasanya yang tadi sudah disampaikan Bu Sita dari awal ya, belajarnya itu nggak selalu di kelas. Oh, di kelas. Nah iya, belajarnya itu nggak selalu di kelas pak, pasti ada beberapa di dalam 1 bulan itu pasti keluar juga, kayak misalnya keluar. Belajarnya ini ada 2 ya pak, ada di lingkungan sekolah dan ada di luar lingkungan sekolah. Berarti nggak harus biasanya- belajar itu nggak harus di sekolah gitu. Enggak. Nah, kalau yang masih di dalam lingkungan sekolah, keluarnya itu maksudnya seperti ini. Misalnya kita ada pelajaran tentang mengenalkan alam gitu ya. Misalnya kita bisa belajar tuh di lapangan aja, di lapangan, di lingkungan sekitar, atau enggak biasanya kita keliling pak, keliling daerah sini ya, keliling daerah. Oh masih daerah Ya MI itu gitu. ada, ya itu salah satunya. Terus program yang satunya lagi itu belajar di luar sekolahnya itu seperti outbound. Oh outbound. Karya wisata. Karya Karya wisata, wisata. itu kan itu di luar sekolah ya, di luar sekolah itu ada kegiatan setiap tahunnya ya Bu. Iya. Jadi menarik ya sobat Amjar, selain pembelajarannya di ruang lingkup sekolah, ternyata kelas full day juga pembelajarannya di luar gitu. Waktu kemarin ada memang pernah outbound itu pernah. Ya, kemarin itu Kuningan. ke daerah Kuningan. Oh, Kuningan. Salsabila. 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 Berarti anak-anak tuh seneng banget ya pada saat itu, seneng banget atau pengen lagi gitu anak-anak. Wah, nagih ya Pak. Pengen lagi gitu, pengen lagi gitu. Apalagi di sana itu kan kegiatannya bukan hanya belajar pengetahuan ya Pak. Di sana kita diajarkan psikomotorik anaknya, motoriknya, mulai dari di sana kan banyak permainannya tuh untuk mengasah psikomotoriknya juga. Di sana ada arum menangkap ikan, ada berenangnya juga, ada melewati rintang. Nah, diajarkan juga kerjasama ya Pak. kerjasama. Iya, kerjasama, belajar juga kerjasamanya antar teman seperti itu. Oke. Baik. Jadi bukan hanya pengetahuannya. Bukan hanya pengetahuannya ya, udah kerjasama dan lain sebagainya. Jadi saya bertanya sama Bu Lala, Bu Lala sebenarnya ada kesulitan enggak gitu mengajar anak-anak full day yang notabene dari jam 8 sampai jam 4. Kesulitannya apa sih Bu? Dalam segi apa nih? Pembelajaran. Pembelajaran Iya. atau dalam ininya tahsin? Pembelajaran tahsin juga gitu. Ya kalau saya kan kebetulan ini tahsinnya ya Pak ya. Iya. Jadi kalau emang anak-anak mereka yang di full day, otomatis kan mereka di sekolah hanya ngaji di sekolah aja. Di luar nggak ngaji mereka. Tapi itu hanya ya sebagian besar sih. Ada sebagian kecil yang mereka juga ngaji di rumahnya. Nah itu kalau kesulitan untuk anak-anak yang sudah ngaji di rumahnya, kayak misalnya dia penuh nih di sekolah, ada ngaji segala macam, doa-doa. Ternyata pas pulang-pulang habis maghrib mereka ngaji lagi. Nah yang susahnya itu kalau anak yang mereka ngaji lagi di rumahnya, jadi kebawa. Entah yang ngaji di sekolahnya ke bawah pas di rumah, atau ngaji yang di rumahnya yang ke bawah ke sekolah. Nah seringnya itu yang di rumah yang ngaji yang ke bawah sampai ke sekolah. Ke bawah dalam artian apa tuh? Ya semuanya, entah itu mahroj atau segala macamnya tuh. Jadi mereka nggak fokus. Nggak fokus ini. Jadi kadang-kadang anak ada yang protes, ibu kok sama Bu Lala nggak naik-naik nih ngajinya, masih pro 2 aja. Tapi di rumahnya dia udah ikro 5. Oh berarti penilaiannya Ibu ya? Iya. Oh, ternyata di MI Hidayatul Sibjan itu yang program full day ternyata penilaiannya ketat gitu Bu. Enggak menaikkan anak, misalkan anak sudah baca nih langsung naik atau enggak itu? Enggak. Enggak. Ya kalau dibilang ketat enggak sih ya, cuma ya emang
harusnya seperti itu. Iya. Ya gitu. Cuma ya alhamdulillah kalau yang ngaji di rumah ya rata-rata terbantu. Mereka soalnya punya kelancaran. Ya cuma yang susah dibedakan ya itu makhraj itunya, fasohahnya dan lagam, biasanya lagam. Lagu ngajinya beda. Terus kalau buat anak-anak yang di rumahnya mereka tidak ngaji ya itu lebih mudah. Karena kan mereka nangkep satu materinya kan hanya dari satu guru. Jadi mereka lebih fokus gitu. Mereka nggak pusing jadi. Mereka nggak pusing. Oh, yang diajarin seperti ini ya udah mereka seperti ini ngajinya. Gitu. Gitu. Jadi memang Ya, kesulitannya di MI situ. Hidayatus Sibyan itu Kalau untuk ngaji ya itu. ya mementingkan kelancaran baca Al-Qur'an ya dengan penilaian yang menurut saya pribadi yang agak ketat lah dalam menjaga makhraj. Nah, yang terakhir ada nggak sih program yang mengembangkan minat siswa atau bisa dikatakan sebagai ekstrakurikuler di full day? Kalau ekstrakurikuler itu biasa dilakukan di hari Jumat ya Bu. Kita menyesuaikan dengan anak-anak aja sih ya. Jadi kalau ada anak yang suka storytelling gitu ada. Tapi yang mengajarnya tetap dari kita sendiri. Jadi kita mengikuti dengan perkembangan anak aja. Misalnya ada yang bulu tangkis, suka bulu tangkis, terus ada yang suka menggambar. Misalnya kalau menggambar itu diajarkan oleh Bu Lala. Kalau bulu tangkis sama Bu Vivi gitu. Berarti selain itu misalkan kayak ekstrakurikuler nari, pramuka, ada nggak sih di MI Hidayatus Sibyan? Pramuka juga ada, itu juga setiap hari Jumat. Jadi kan kalau yang tadi kan istilahnya kayak minat bakat ya. Minat bakat itu sesuai dengan kemampuan atau perkembangan anak-anak itu sendiri. Jadi setelah itu jam 2:30 itu biasanya dilakukan pramuka. Pramukanya bisa dilakukan seperti berjalan-jalan di sekitar sini, di lingkungan sekolah, atau pramuka di dalam sekolah. Jadi gitu Sobat Ambyar terkait ekstrakurikuler di MI Hidayatus Sibyan. Jadi bagaimana caranya kalau daftar di MI Hidayatus Sibyan, Bu Vivi? Jadi untuk ayah bunda, mama papa yang mungkin berkegiatan dari pagi sampai sore atau mungkin ada yang bahkan sampai malam, terus khawatir kalau anaknya tidak terkontrol dalam masalah belajar, entah itu agama atau umumnya, itu mungkin bisa didaftarkan di sekolah kita MI Hidayatus Sibyan dengan program full day. Yang caranya itu bisa dihubungi lewat nomor-nomor yang ada di bawah ini. Oh baik, berarti itu ya Kami tunggu. Sobat Ambyar, bincang-bincang kita dengan Sri Kandi MI Hidayatus Sibyan. Sampai ketemu lagi bersama Kang Ade di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.